Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka lahir di Karangjati, desa kecil di lereng bukit yang penuh kabut pagi. Anak satu-satunya dari ibu tunggal, Bu Narti, yang berjualan gorengan di pasar. Ayahnya meninggal saat Raka umur 3 tahun karena kecelakaan truk saat menjadi sopir lintas kota. Sejak kecil, Raka dikenal cerdas tapi murung. Ia tumbuh dengan banyak kekurangan, tapi punya tekad besar ingin membahagiakan ibunya. Ia tak peduli pada status miskin, tapi ia sangat peduli pada cara orang memandang ibunya. Seperti wanita tua Malang yang hidup dari sisa luka dan dendam. Di SMP dan SMA, Raka sering jadi bahan ejekan, bahkan oleh temannya sendiri Joko yang dulu akrab, lalu berubah menjadi kompetitor dan pemicu kejatuhannya. Saat Raka coba merintis usaha kecil-kecilan jualan kopi sachet dan pulsa, Joko menyebar fitnah. Bilang Raka pakai uang hasil nyolong modal kelompok. Raka dipermalukan di balai desa. Usahanya hancur. Ibunya sakit karena stres. Sejak itu, Raka mulai menyimpan dendam. Dalam diam, ia jadi orang yang sangat tertutup, rajin bekerja, tapi dalam hatinya, ia percaya dunia tak adil dan orang jahat selalu menang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak cerita berikut. Raka, seorang pemuda miskin dari desa terpencil, nekat melakukan pesugihan demi menyelamatkan ibunya yang sakit keras. Ia mendatangi sebuah tempat keramat yang dikenal sebagai Gua Buto, tempat di mana arwah Buto raksasa dipercaya memberikan kekayaan dengan harga mahal, nyawa. Namun, pesugihan yang ia lakukan berbeda. Ia diberi 120 menit untuk menyelesaikan permainan mematikan, mencari tumbal, menuntaskan misi, atau mati. Waktu terus berjalan, dan setiap detik membawa Raka semakin dekat pada kematian atau kekayaan abadi. Langit sore tampak kelabu, seperti menggambarkan apa yang dirasakan Raka. Suara angin yang menerpa dedaunan di pinggir desa terdengar seperti bisikan tak kasat mata. Rumah kayu tua tempat tinggalnya berderit pelan diterpa angin. Di dalam, ibunya, Bu Sari, terbaring lemah di atas dipan bambu yang sudah rob. Napasnya pendek-pendek, nyaris tak terdengar. Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput yang semakin dingin. Ibu, tahan, ya. Raka udah pinjem ke PKRW. Udah coba ke puskesmas, tapi mereka minta uang muka. Raka bakal cari cara. Apa aja? Bu Sari membuka matanya yang mulai mengeruh. Ia mencoba tersenyum, meski jelas terlihat sakit menahan nyeri. Sudahlah, nak, kalau memang ini saatnya, ibu ikhlas. Suaranya pelan, seperti daun kering jatuh ke tanah. Kamu jangan sampai ngelakuin hal gila. Raka memalingkan muka, menahan air mata. Sudah terlalu banyak malam ia tidak tidur. Terlalu banyak siang ia keliling desa menjajakan hasil kebun yang makin sepi pembeli. Tapi penyakit ibunya butuh perawatan, bukan sekadar jamu. Setelah ibunya kembali tertidur, Raka berjalan ke belakang rumah. Ia membuka laci tua di bawah kolong dapur, mengambil selembar kain lusuh. Di dalamnya, ada lembaran kertas tua semacam peta dengan tulisan tangan samar. Gua butuh kekayaan untuk yang berani membayar dengan nyawa. Peta ini ia temukan di gudang rumah kakeknya, yang dulu juga meninggal misterius. Warga bilang ia pernah bermain dengan pesugihan, lalu hilang begitu saja. Rumah mereka tiba-tiba jadi mawah setelah itu. Cerita tentang Goa Buto adalah legenda yang ditakuti warga desa Karangjati. Tempat di mana orang bisa jadi kaya mendadak, tapi selalu ada harga. Dan seringkali, nyawa. Raka dulu menganggapnya bualan, tapi malam ini, ia mulai percaya. Dan ia putuskan, malam ini ia akan pergi ke sana. Waktu menunjukkan jam 22:39. Raka berkemas. Ia hanya membawa senter, pisau kecil, dan kalung ibunya jimat pemberian almarhum ayahnya. Langit benar-benar gelap ketika ia melewati batas desa menuju hutan selatan. Suara jangkrik dan burung malam seolah mengejek keberaniannya. Tapi Raka tidak peduli. Kalau aku harus menyerahkan apapun, asalkan ibu selamat, aku rela. Jalan setapak mulai menghilang, digantikan oleh akar-akar pohon besar dan kabut tipis yang menyelimuti sekeliling. Udara jati dingin menusuk kulit. Setelah hampir 1 jam berjalan, Raka melihatnya.
Sebuah bukit kecil, ditutupi semak dan pohon tua. Di tengahnya ada mulut goa selebar 2 meter, menjulang seperti rahang monster raksasa. Getaran aneh menyelimuti tubuhnya, tapi langkahnya tak ragu. Ia masuk, dan saat itu juga, waktu mulai berdetak. Begitu Raka melangkah masuk, hawa lembab langsung menyergap wajahnya. Bau tanah basah bercampur busuk menyeruak kuat. Dinding goa dipenuhi lumut dan ukiran tak dikenal simbol-simbol aneh yang seolah bergerak di balik sorot senter. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di depan. Sebuah altar batu hitam. Dan di atasnya, jam pasir raksasa tingginya hampir 2 meter. Terbuat dari tulang dan kaca buram. Pasir di dalamnya diam, belum bergerak. Tiba-tiba, suara berat dan dalam menggema di seluruh goa. "Kau datang, manusia!" Raka membeku. Suaranya tak berasal dari satu arah, tapi terasa seperti dari segala penjuru. Senter di tangannya bergetar. "Apa kau datang untuk meminta kekayaan?" Raka menelan ludah. "Iya, aku butuh uang buat nyelamatin ibuku." Hening. Lalu terdengar tawa rendah yang menggema, seperti suara raksasa dari dasar bumi. "Kekayaan akan kau dapat, tapi hanya jika kau sanggup menjalankan ujian. Waktumu, 120 menit, 2 jam. Dalam waktu itu, kau harus menyelesaikan 3 tugas dan membawa 1 tumbal. Jika tidak," suara itu berhenti sesaat, lalu melanjutkan dengan nada lebih tajam. "Kau akan kubawa hidup-hidup. Jeti pelayan abadi di perut bumi." Tanpa peringatan, jam pasir mulai berdenting. Pasir dari atas mulai turun perlahan ke bawah. 120 menit. Detik pertama jatuh. Raka ingin kabur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari balik kegelapan, sesuatu muncul. Sosok tinggi besar, lebih dari 2 meter, kulitnya kelabu dan kasar seperti batu. Matanya merah membara, dan giginya mencuat keluar dari rahang besar. Ia mengenakan kain hitam robek dan membawa tongkat dari tulang. "Beto, tugas pertama, ambil bola mata orang mati. Bawa ke sini sebelum waktu habis. Hanya yang baru dikubur. Kubur malam ini." Raka menggeleng, ngeri. Aku nggak bisa. Kau sudah masuk, bocah. Tak ada jalan kembali. Menolak berarti mati di tempat." Angin panas menerpa wajah Raka, lalu tiba-tiba ia terdorong keluar goa. Tubuhnya terhempas ke tanah. Mulut goa menutup di belakangnya dengan suara gemuruh. Tapi jam pasir ikut bersamanya. Ukurannya mengecil, kini sebesar botol, tapi tetap berdetak. Pasirnya terus mengalir. Waktu tersisa 116 menit. Raka berdiri terhuyung. Napasnya tercekat. Ambil bola mata orang mati. Ia teringat. Siang tadi ada pemuda yang meninggal karena kecelakaan motor. Jenazahnya dikubur cepat di pemakaman desa. Dan kini, di tengah malam pekat, Raka mulai berjalan ke sana. Malam itu, ia bukan lagi manusia biasa. Ia sedang berlari, menembus batas antara waras dan gila. Langkah Raka terseok di jalan setapak menuju pemakaman desa. Langit masih gelap. Bulan tersembunyi di balik awan. Di tangannya, jam pasir terus berdetik. Pasirnya turun satu demi satu, seperti mengiris kewarasannya. Waktu tersisa 110 menit. Pemakaman Karangjati terletak di pinggir sawah, tersembunyi di balik pohon beringin besar. Raka tiba di sana dengan tubuh gemetar. Tak ada orang, hanya sunyi dan suara jangkrik yang terdengar terlalu keras. Ia menyalakan senter, menyampukan cahaya ke deretan nisan yang berdiri miring. Beberapa tampak tua, bahkan sudah nyaris ambruk. Ia mencari-cari, sampai melihat satu gundukan tanah yang masih basah. Nisan bambu dengan tulisan kapur putih. Bagas Prasetyo 2002-2025. Itu dia, anak tetangga RT sebelah yang meninggal kecelakaan. Dimakamkan sore tadi. Raka menatap nisan itu lama. Kakinya gemetar, tapi suara butuh masih terngiang. Ambil bola matanya, atau mati. Dengan tangan kosong, ia mulai mengeruk tanah. Jari-jarinya sakit, kuku sobek, tapi ia terus mencakar dan menggali. Napasnya memburu. Waktu terasa seperti menertawakannya. Waktu tersisa 98 menit. Setelah sekitar 15 menit menggali, tubuh Bagas terlihat. Masih memakai kain kafan,
wajahnya setengah tertutup tanah. Bau busuk mulai menusuk. Raka mengangkat pisau kecil dari saku celana, lalu berlutut. "Aku minta maaf, Gas. Benar-benar minta maaf," bisiknya. Air mata mulai jatuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain kafan pelan-pelan, menampakkan wajah pucat Bagas yang membeku dalam ekspresi ngeri. Lalu, dengan gigi terkatup dan hati nyaris copot, Raka menusukkan pisau ke bola mata kiri. Suara bluk basah terdengar. Ia hampir muntah, tapi ia berhasil. Bola mata itu ia masukkan ke dalam kantong plastik kecil yang ia siapkan. Begitu ia berdiri, angin berembus keras. Dari kejauhan, suara tangisan terdengar sayup, tapi jelas. Suara perempuan, atau sesuatu yang meniru suara manusia. Ia tidak menoleh. Ia lari. Lari sekencang-kencangnya meninggalkan makam. Waktu tersisa 90 menit. Raka kembali ke tempat goa, tapi mulut goa masih tertutup. Ia berdiri terengah-engah, lalu terdengar suara berat dari dalam pikirannya. Bagus, tugas pertama selesai. Jam pasir di tangannya bergetar. Pasir berhenti turun sejenak, lalu kembali mengalir. Suara butuh muncul lagi. Tugas kedua, tumpahkan darahmu sendiri, dan ukir namamu dengan darah itu di batu kutukan. Jangan lebih dari 30 menit. Raka jatuh terduduk, tangannya masih bergetar. Tubuhnya belum kering dari tanah kubur, tapi kini ia harus melukai dirinya sendiri, dan waktu terus berjalan. Waktu tersisa 90 menit. Raka masih terduduk di depan mulut goa yang tertutup. Nafasnya kasar, tubuhnya gemetar, dan bola mata dalam kantong plastik itu seolah berdenyut seperti masih hidup. Ia menatap jam pasir yang terus berdetik. Tumpahkan darahmu sendiri, dan ukir namamu dengan darah itu di batu kutukan. Perintah itu bergema terus dalam kepalanya. Perlahan, sebuah cahaya merah muncul di sisi semak muncul seolah dari bawah tanah. Raka mendekat dan melihat sebuah batu besar setinggi dada manusia, dengan permukaan kasar dan retakan seperti urat darah. Batu itu mengisap hawa panas, seolah bernapas. Di depannya, pisau ukir sudah menancap di tanah. Raka menggenggam gagangnya. Berat, tajam, dingin. Ia tahu ia harus melakukannya, tapi tubuhnya menolak. Dia menggertakkan gigi, lalu dengan gerakan cepat, menyayat lengan kirinya. Darah mengalir deras. Sakitnya luar biasa, tapi lebih dari itu, ada rasa dingin merayap dari bawah kulit. Seolah pisau itu membawa kutukan masuk ke tubuhnya. Dengan darah yang mengalir, ia mulai menulis namanya di permukaan batu, RAKE. Setiap huruf yang ia tulis, batu itu berdenyut dan bersinar merah. Saat huruf terakhir selesai, batu itu bersinar terang lalu padam meninggalkan asap tipis dan suara bisikan-bisikan. Nama-nama yang terdengar seperti berasal dari dalam batu itu. Raka, Raka, selamat datang, Raka. Jam pasir kembali bergetar. Waktu tersisa 67 menit. Suara Buto terdengar lagi, kali ini lebih tajam dan terburu-buru. Tugas ketiga, tumbal. Berikan satu jiwa yang sangat dekat dengan hatimu. Jika tidak, aku akan ambil milikmu. Raka mematung. Satu jiwa yang dekat di hati. Ibunya. Tidak, tidak, tidak. Jangan ibu. Ambil aku aja. Aku yang minta kekayaan. Aku yang datang ke tempat ini. Teriak Raka. Lututnya jatuh ke tanah. Tumbal adalah harga mutlak. Tanpa itu, perjanjian tidak selesai. Dan waktu terus berjalan. Waktu tersisa 65 menit. Raka gemetar. Ia tak bisa memilih ibunya. Tapi waktu terus berkurang. Dan ia tahu, jika ia tidak menyerahkan tumbal, bukan hanya ia yang mati, tapi ibunya juga akan ikut hancur. Dan saat itu, sebuah bayangan melintas di pikirannya. Joko, teman lamanya, teman masa kecil, teman yang juga mengkhianatinya. Dulu, mereka sempat bersaing, dan Joko menyebarkan fitnah yang membuat usaha kecil Raka bangkrut, bukan keluarga, tapi pernah dekat, dan kini penuh luka. Tumbal tak selalu darah, bisa juga dendam yang kau pupuk dalam diam. Raka berdiri, napasnya memburu. Dalam diam, ia membuat keputusan yang akan mencoreng jiwanya selamanya. Ia akan menyeret Joko ke altar Buto. Waktu tersisa
65 menit. Raka berlari menembus kegelapan desa. Nafasnya tersengal, luka di lengannya masih mengucur. Tapi pikirannya hanya satu, Joko. Rumah Joko berada di pinggiran desa. Tak jauh dari lapangan kosong tempat anak-anak biasa bermain siang hari. Rumah semi permanen, catnya mulai pudar, tapi masih lebih baik dari rumah Raka dulu. Joko tinggal sendiri. Kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan. Raka berdiri di depan pagar, memandangi jendela yang remang dengan lampu redup dari dalam. Ia tahu Joko masih bangun, mungkin sedang main 8P, mungkin nonton film, mungkin tak tahu kalau sahabat lamanya berdiri di luar, membawa mug. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, suara dari dalam terdengar. Siapa? Kok, ini aku, Raka. Hening, lalu suara kunci dibuka. Raka, malam-malam gini, berua. Tanpa membiarkan Joko menyelesaikan kalimat, Raka mendorong pintu dan memukul kepala Joko dengan gagang pisau ukir yang dibawanya. Joko jatuh, pingsan. Raka terdiam beberapa detik, menatap tubuh sahabatnya yang tergolek tak berdaya. Nafasnya tercekat. Maaf kok, kalau ada cara lain, aku bakal pilih itu. Waktu tersisa 51 menit. Dengan susah payah, Raka menyeret tubuh Joko keluar desa. Hutan kembali menyambutnya dengan dingin dan kabut tipis. Bulan mulai tampak dari balik awan, menyorot jalan setapak dengan cahaya suram. Seolah menyaksikan keburukan yang sedang berlangsung. Saat tiba di depan goa, mulutnya kembali terbuka. Menyambut mereka, jam pasir berdentang keras. Tumbal telah datang. Tinggal satu langkah lagi. Tanah di depan goa mereka, sebuah lingkaran dengan simbol aneh, muncul di bawah kaki Joko. Batu-batu menyala merah. Joko mulai sadar. Rah, apaan ini? Kau gila? Raka tak menjawab. Matanya kosong. Hatinya perih. Tapi ia sudah memilih jalan ini. Sebut namanya. Akui dia sebagai tumbal. Joko? Bisik Raka. Suaranya pecah. Aku menyerahkan Joko sebagai tumbal. Jeritan menggema saat tubuh Joko tersedot ke dalam tanah. Batu-batu menyala makin terang, lalu padam. Suara Buto terdengar lagi, sekarang lebih dalam, lebih besar, lebih senang. Perjanjian selesai. Kau telah memberi nyawa, darah, dan luka. Ambillah kekayaanmu. Tapi ingat, 10 tahun dari sekarang, aku akan datang kembali untuk mengambil yang kuinginkan. Jam pasir retak, lalu pecah. Waktu tersisa, pukul 0. Semua hening. Goa menghilang. Hutan menjadi sunyi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dan di tangannya, Raka menggenggam sesuatu yang tidak ia bawa sebelumnya, kunci emas. Kecil, tapi berat. Kunci itu membuka segalanya. Esok paginya, rumah Raka berubah. Mobil hitam terparkir di depan. Ibunya sadar, sembuh seperti tak pernah sakit. Kulkas penuh makanan. Uang datang dari entah mana. Namanya mendadak terkenal karena usahanya yang tiba-tiba sukses. Tapi dalam cermin, Raka selalu melihat sosok besar bermata merah berdiri di belakangnya. Menatapnya diam-diam. 10 tahun kemudian, Raka kini bukan lagi pemuda miskin dari Karangjati. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang membangun jaringan restoran besar di seluruh Jawa Tengah. Rumahnya mewah, mobilnya lebih dari satu. Dan semua orang menyebutnya inspirasi dari nol. Tapi tak ada yang tahu, semua dimulai dari darah dan kutukan. Ibunya sehat, sudah naik haji, tapi Raka tak pernah tenang. Setiap tahun, saat tanggal dan jam yang sama dengan malam perjanjiannya mendekat, ia mulai bermimpi buruk. Suara Buto, pasir berdetak, dan tubuh Joko yang terhisap ke dalam tanah. Dan kini, malam itu tiba. Tanggal yang sama. Jam yang sama, pukul-pukul 0, langit tanpa bintang, hujan turun gerimis. Di dalam kamarnya yang luas dan dingin, Raka duduk di depan cermin. Matanya merah, jam di dinding berdetak keras, lebih keras dari biasanya. Dan ketika detik ke-60 berlalu, lampu kamar padam. Dari sudut ruangan, 2 mata merah menyala. Waktumu habis, manusia. Suara itu lebih berat, lebih mengerikan dari dulu. Ambil semuanya, tapi jangan ambil ibuku. Bisik Raka, hampir seperti doa. Kau pikir ini soal ibumu?
Ini tentang kau, tentang jiwamu, tentang janji. Bayangan Buto muncul di balik cermin, lalu merayap keluar dari kaca seperti kabut hitam. Raka tak bisa bergerak, tubuhnya seperti dibekukan rasa bersalah, dan sekarang, dosa itu menuntut balasan. Atau, kau bisa pilih satu hal lain. Raka menatapnya. Apa? Cari pengganti. Satu orang. Kau serahkan jiwanya, kau dapat 10 tahun lagi. Teruskan siklus ini. Jati bagian dari kami. Sama seperti kakaknya dulu. Dan Raka sadar, pesugihan Buto bukan soal kekayaan cepat, tapi tentang rantai. Rantai setan yang terus diwariskan. Rantai darah, dosa, dan waktu. Ia menatap cermin, lalu mengambil pulpen, menulis satu nama di secari kertas putih. Nama anak magangnya, yang masih polos, yang mempercayainya, yang mengidolakannya. Maaf, Dik, dan begitu tinta menorehkan huruf terakhir, Buto tertawa. Setelah bertahun-tahun hidup bergelimang harta, Raka akhirnya mulai merasakan beban dari perjanjian pesugihan dengan Buto Ijo. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk, melihat sosok Buto Ijo berdiri di sudut kamarnya, menagih tumbal manusia yang telah dijanjikan. Awalnya, ia rela mengorbankan orang-orang asing, bahkan tetangganya yang tidak ia sukai. Tapi tumbal itu harus terus berlanjut, dan sekarang, Buto Ijo menuntut sesuatu yang lebih. Darah dari darahnya sendiri ibunya. Tak sanggup mengorbankan ibunya, Raka mencoba melarikan diri ke tempat-tempat suci, mencari perlindungan spiritual. Namun, kemanapun ia pergi, bayangan Buto Ijo selalu mengikutinya. Akhirnya, di malam bulan gelap, Buto Ijo muncul di depan rumahnya, membawa aroma busuk kematian. Dengan suara menggelegar, Buto Ijo berkata, janji adalah utang, dan utang harus dibayar. Dalam sekejap, Raka diseret ke alam gaib, meninggalkan hanya jejak. Kaki hangus di tanah dan rumah yang roboh, seperti habis dilalap badai. Desa tempat Raka tinggal pun percaya bahwa roh Buto Ijo masih bergentayangan, mencari orang-orang serakah yang berani membuat perjanjian serupa. Dan dari cerita ini, masyarakat belajar bahwa harta yang datang dari jalan gelap selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Beberapa tahun kemudian, namanya Alia, 22 tahun. Ia anak magang terakhir yang pernah bekerja di perusahaan Raka, sejak menghilangnya Raka secara misterius. Pada 2039, Alia diam-diam menyelidiki masa lalu bos idolanya itu. Banyak hal tak masuk akal. Uang yang datang tiba-tiba, rumah megah yang dibangun semalam, dan yang paling misterius semua file digital. Raka selalu terhapus sendiri tiap 10 tahun sekali. Tapi Alia menemukan satu hal yang lolos, sebuah buku tua, tertinggal di laci ruang kerja pribadi Raka. Di dalamnya, penuh simbol aneh, catatan ritual, dan satu kalimat yang membuat darahnya dingin. Untuk keluar dari rantai pesugihan Buto, satu jiwa harus masuk dan keluar membawa cahaya. Bersama dengan seorang kiai muda bernama Fadlan, Alia menelusuri asal-usul Buto. Ternyata, makhluk ini bukan sekadar setan penjaga harta. Ia adalah penjara dari ribuan jiwa yang terperangkap, semua yang membuat perjanjian, dan semua tumbal yang dikorbankan. Tengah malam, Alia dan Fadlan menuju ke hutan Karangjati. Mereka membawa cermin tua dan kendi berisi air doa. Di titik goa dulu berdiri, tanah terbuka kembali seperti disambut. Kali ini bukan untuk memberi harta, tapi untuk membebaskan. Alia berdiri di tengah lingkaran batu. Aku bukan datang untuk meminta, katanya tegas. Aku datang untuk menyelesaikan. Bayangan Buto muncul, lebih besar dari sebelumnya. Suaranya mengguncang bumi. Kau pikir kau bisa memutus rantai? Semua yang datang, jati bagian. Tapi Fadlan mulai membaca ayat-ayat keras. Udara bergetar, tanah berguncang. Suara tangisan dan jeritan muncul dari dalam gua jiwa-jiwa yang selama ini terperangkap, termasuk Raka. Alia menatap Buto, lalu mengangkat cermin tua. Buto menatap bayangannya sendiri dan dalam pantulan itu, tampak semua dosa, darah, dan nyawa yang diambilnya selama ratusan tahun. Kau bukan dewa, kau hanyalah rantai. Dan dengan kalimat itu, Alia menghantam kendi ke tanah. Air suci menyebar ke batu-batu dan tanah goa.
Cahaya putih meledak dari dalam bumi. Buto menjerit. Tubuhnya mencair jati kabut hitam, lalu lenyap. Jeritan berubah jati bisikan syukur. Jiwa-jiwa melayang naik, bebas. Termasuk satu yang berhenti sebentar di hadapan Alia Raka. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, damai.